pengorbanan. Dari satu sisi, kalau kita berani berkorban, berani memilih hidup yang sulit, berani memilih cara hidup yang sulit, tapi rata-rata kita takut untuk mengambil cara yang sulit. Orang sering katakan, hidup kok dibuat sulit, ada cara gampang kok, kamu pilih yang sulit, siksa diri. Itulah yang seringkali kita dengar dari orang lain ketika orang lain menyaksikan bagaimana kita berjuang, siang jadi malam, malam jadi siang. Kebalik-balik. Hidup kok dibikin sulit, susah. Bapak Ibu saudara-saudari, kata-kata yang seperti ini yang terlontar di dalam mulut kita atau yang terdengar dari lontaran mulut orang lain seringkali justru mencerminkan sikap orang yang tidak mau atau menghindari kesulitan dan menghindari tuntutan hidup untuk berkorban. Biasanya orang yang sulit untuk berkorban sadar atau tidak sadar bahwa dia menampilkan diri, menunjukkan bahwa di dalam dirinya tidak memiliki kemurahan hati. Biasanya orang seperti ini kurang memiliki kesetiaan atau bahkan tidak sama sekali punya kesetiaan. Biasanya orang seperti ini akan mencerminkan kepada orang yang matre, gila harta, gila uang, kekayaan, sehingga kalau disuruh berkorban hanya sebentar saja harus pakai diskusi dulu. Saya sibuk ini itu, ya toh. Padahal hanya sebentar saja. Contoh, ikut KOR, contoh, ikut pembinaan. Seringkali buang-buang waktu. Lebih baik saya kerja menghasilkan sesuatu yang mungkin menjadi imbalannya. Pengorbanan yang dilakukan tanpa kerelaan hati yang tulus namanya bukan pengorbanan, tetapi tanpa sadar menaruh hutang kepada orang lain. Jadi jangan pikir hutang hanya uang saja. Menaruh hutang, tanpa sadar menaruh hutang. Hutang apa? Hutang jasa, hutang budi, kebaikan-kebaikan budi. Dan perkara ini akan selesai jika setelah saya melakukan kebaikan, yang katanya berkorban, dan ketika saya sudah mendapatkan balasannya cukup atau bahkan saya mengharapkan lebih dari cukup, maka sebetulnya disitulah upah sudah terbayar. Sehingga kalau upah itu sudah terbayar, itu macam-macam tuh upahnya. Kalau saya berbaik budi dengan orang lain berbaik budi juga dengan saya, seimbang. Syukur-syukur dia kasih duit,
kasih makanan, kasih dukungan, kasih penghargaan, ya, itu sertifikat, piagam misalnya. Ya. Nah, kalau itu sudah memuaskan hati saya, sudah selesai. Kebaikan saya, pengorbanan saya terbalaskan secara seimbang. Demikianlah seringkali terjadi dalam hidup kita. Jika demikian ini terjadi, cara kita melakukan kebaikan namanya bukan, sekali lagi, bukan kebaikan atau kemurahan hati, tetapi kita menaruh hutang piutang kepada orang lain sesama kita. Dan lebih parahnya lagi, mental hidup orang beriman zaman sekarang ini, sikap ini dihidupi juga pada saat bersama-sama orang lain membangun komunitas iman gerejani di dalam paroki, di dalam kombas. Sadar atau tidak sadar, seringkali itu terbesit di dalam pikiran dan hati kita. Dan di sisi lain, jika sudah terbayarkan lunas, sekali lagi upah sudah ada, selesai. Tetapi jika sebaliknya, jika kita tulus dalam melakukan kebaikan, bahkan jika kita harus melakukan pengorbanan dari hal yang sangat berharga dalam hidup pribadi kita, dalam keluarga kita, maka kita akan memperoleh hal yang lebih besar dan lebih baik. Apa itu? Pembelaan Allah, seperti bacaan yang kedua tadi, ya, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pembelaan Allah yang maha empunya, pembelaan Allah yang maha kaya, di mana Allah mencukupkan dan memberikan lebih dari sekedar kebutuhan duniawi yang sesaat. Di paroki sebelumnya, di awal itu saya pernah cerita, umat di pedalaman yang sederhana, yang mungkin tidak punya pendidikan tinggi, bahkan tidak lulus SD juga tidak, mau taat untuk konsisten merasa bahwa gereja itu saya punya sense of belonging, tetapi sense of belonging yang positif, sehingga dia dengan segala cara, dengan segala upaya, apalagi kalau sedang membangun, bukan main, gali tanah walaupun tidak pakai cangkul, pakai sekop. Kalau tidak ada sekop itu pakai apa? Pakai kayu-kayu yang tajam-tajam itu dikikis. Akibatnya apa? Galian iya tergali sampai 1 meter, 2 meter, bahkan 3 meter. Tetapi akibatnya tangan luka-luka. Pengalaman saya waktu saya membangun pastoran di Komopa, tempat pedalaman Kabupaten Paniai sana, di hulu sungai, yang harus ditempuh oleh speedboat yang 15 PK itu melawan arus berjam-jam. Bukan main, mereka punya semangat untuk berkorban, meninggalkan kebunnya. Padahal ketika dia bekerja, bahkan sampai malam, harus angkat campuran semen ke lantai 2 untuk cordak. Bukan main. Dan mereka melakukan itu berapa malam, dari pagi jam 8 sampai jam 12 malam, harus menahan dingin lagi. Mereka bisa sakit, mereka bisa lapar, haus. Bahkan setelah itu selesai, mereka tunjukkan pater,
lihat tangan saya. Saya bilang bagus. Kalau perlu sampai darah-darah. Tapi walaupun saya mengatakan demikian, mereka tidak surut semangatnya. Apakah itu bisa terjadi di dalam paroki ini? Saya tidak tahu. Saya sulit untuk membayangkan itu terjadi dalam paroki ini. Karena terkilir sedikit sudah, aduh mama, aduh bapak. Yang menarik perhatian dalam bacaan kita dengar sekarang ini dalam kitab Kejadian, tadi Abraham diminta untuk menyerahkan yang terbaik, yang sungguh sangat berharga, dan itu satu-satunya yang bisa memberikan arah masa depan Abraham dan keluarganya. Siapa itu? Ishak. Hidup Ishak yang masih remaja itu, dia bertanya kalau dalam teks, Bapak, kita mau mempersembahkan korban baru, kambingnya mana, dombanya mana? Abraham belum serta-merta menjawab. Tapi Abraham bukan mengatakan, ya, menyuruh malah, nih pikul kayu bakar, naik kita ke gunung. Ishak belum mendapat jawaban. Mana dombanya Bapak yang mau dikorbankan? Setelah apa? Setelah menyusun tempat korban, ya, menyusun batu-batu, baru Ishak diikat tangan kakinya. Diikat tangan kakinya, dia tidak merontak, langsung dia tangkap. Saya diikat, mungkin dalam hatinya begitu, kaki dan tangan saya, dan saya dibaringkan di altar yang dari batu tersusun itu. Artinya apa? Berarti saya dong yang mau disembelih. Apakah Ishak merontak? Enggak. Tapi sekali lagi, kita baru kesulitan, baru dikecewakan sedikit, baru salah paham sedikit. Kecewanya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Memupuk dendam, menupuk kecewa, memupuk sakit hati. Ini tandanya bahwa kita kurang menyerahkan diri sendiri demi terpenuhinya kehendak Allah yang seharusnya terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku. Artinya sekalipun itu akan terjadi dengan Ishak, ketaatan yang didasari kepercayaan dalam diri Ishak dan juga Abraham melahirkan penyerahan diri secara total menjadi nilai yang luhur dan mulia di hadapan Allah. Maka ada nasihat seorang guru yang bijak. Jika dalam hidup kamu harus memilih cara yang sulit daripada cara yang mudah atau gampang, sebenarnya nilai kesungguhan, ketulusan, penyerahan diri, dan iman kepercayaan yang kuat dan tangguh itulah nilai yang dikedepankan dalam hidup kita. Maka jika setiap orang di antara kita memiliki sikap seperti ini, mental seperti ini, rasanya komunitas iman di paroki ini semakin nampak keindahannya, nampak kedamaiannya, karena masing-masing mau dengan tulus ikhlas, tanpa disuruh, tanpa diperintah, saya mau berkorban untukmu, dan engkau tanpa saya minta, engkau mau berkorban untukku.
Bapak Ibu, sulit ya rasanya berkorban, memilih yang sulit daripada yang mudah. Banyak orang tidak sanggup memilih kesulitan-kesulitan, jalan yang berkelak-kelok, yang berlubang-lubang. Kalau melihat pasangan saya tidak setia, makin tua kok makin membosankan. Cerewetnya, keangkuhannya, kegalakannya, daripada saya tiap hari pandang itu susah, saya cium cari yang lain. Ketaatan, nilai ketaatan. Anak-anak, bagaimanapun kamu punya kedua orang tuamu, apapun yang terjadi, suka duka mereka, rukun berantakan mereka, tapi engkau mau tetap untuk tekun setia, maka engkau menjadi pribadi yang sungguh berjiwa besar. Tapi sebaliknya engkau cari pelarian ke sana kemari, engkau semakin merendahkan dirimu sendiri. Jadi jangan katakan, oh teman-temanku di paroki tinggalkan aku. Bukan teman-temanmu yang tinggalkan engkau, engkau yang menjauhkan diri dari teman-temanmu. Dan engkau lebih memilih hal yang gampang, kompas, potong kompas, karena kamu merindukan kasih sayang. Karena orang tua tidak bisa memberikan kasih sayang kepadamu, kau cari kasih sayang di jalan-jalan sana. Karena sembarang tinggal pungut di jalan sana, di tempat sampah sana, akhirnya apa? Ini belum. Tapi kalau sudah terjadi sesuatu, baru tahu rasa. Sekali lagi, memang sulit untuk setia pada seorang istri yang sudah mulai tidak menarik, cerewet dan membosankan. Sulit untuk tetap mencintai suami yang mudah menampakkan tabiat sifat yang menjengkelkan. Sulit untuk menerima kritik demi perubahan yang baik, dan sangat mudah memberi kritik tanpa perasaan lagi. Sulit menerima orang yang tidak sejalan, lebih mudah mengesampingkan orang tersebut, bahkan membuang jauh-jauh dari kehidupan pribadi kita. Sebagai pengurus dewan, sekali lagi, kamu lebih banyak dikomentari, bahkan mungkin lebih banyak dicerca, bahkan lebih banyak disepelekan. Tapi kalau kau siap, oke, setelah dilantik kau aktif. Tapi setelah dilantik kau tidak siap, hilang. Hanya tinggal nama saja. Oh, saya koordinator ini, oh saya anggota ini itu. Tapi tidak ada kerelaan untuk berkorban. Bacaan-bacaan hari ini, Yesus pun juga tidak menghendaki Petrus, Yakobus dan Yohanes, tiga murid ini, diajak untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tapi Yesus tidak menghendaki mereka bertiga itu terbuai dengan romantisme ilahi. Yesus justru mengedepankan ada tantangan, ada kesulitan, ada tuntutan hidup yang harus diambil sebagai resiko untuk tetap mencintai sesama,
orang lain, pasangan hidup, keluarga. Untuk setia, karena nilai inilah yang lebih luhur dan paling diperhitungkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Nilai ketaatan, keimanan, kesetiaan, cinta yang luhur dan suci menjadi nilai-nilai kehidupan yang dipandang pantas dan layak agar kita boleh turut ambil bagian memandang wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan itu, melebihi segala sesuatu yang tak terbandingkan dan tidak akan pernah berhenti karena kekekalan keabadian hidup. Maka Yesus menantang Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk menatap tantangan, menghadapi kesulitan, dan berani tetap setia untuk mencintai Tuhan dan sesama. Bahkan yang tidak menguntungkan hidup kita sekalipun selama kita dalam persiaran ini, hanya karena penghiburan-penghiburan yang sesaat. Semoga kita takut akan Tuhan, supaya di paroki ini kita sungguh-sungguh berkorban untuk melayani, baik di pusat paroki, di kombas-kombas. Karena kalau saya takut dengan Tuhan, maka persekutuan komunitas itu tidak saya jadikan untuk tempat mencari uang. Semoga di masa Prapaskah ini kita berani untuk ditantang untuk memilih hal yang teramat sulit, namun memberikan pengajaran agar diri kita tidak rentan dengan kesulitan yang hanya mudah mengeluh, menggerutu, tetapi kebal terhadap tantangan kesulitan hidup yang membuahkan kelayakan, kepantasan untuk menerima kemuliaan hidup kita bersama Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.